Alhamdulillahilladzi akrama abdahu birisalati wa nubuwati ba'athahu Allahu ta'ala ilan nasi kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana seperti ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, di mana keadaan COVID seperti ini ataupun juga adanya saudara kita yang sedang sakit sehingga kita belajar dalam keadaan online. Ini seyogyanya patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara kita yang diberi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, demikian pula diangkat derajatnya. Kemudian tak lupa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan penuh kebaikan sampai akhir zaman. Pembahasan kita di sore ini kita masih melanjutkan seputar masalah an-najasatul lati waradan nasu biha, yaitu berbagai macam najis yang nas itu telah datang menjelaskan tentangnya. Terakhir yang sudah kita bahas adalah yang keenam, yaitu kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dari judul itu sudah nampak ya bahwa kotoran binatang yang dimakan dagingnya dia tidaklah najis, ya, tidaklah najis, suci, ya. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan pada orang-orang Uraniyin itu untuk mereka ini yasrobu min baulil ibil untuk mereka minum kencing unta. Memang di dalam nas itu yang disebutkan hanya kencing unta saja, ya. Tetapi unta itu masuk kategori hewan yang dimakan dagingnya manakala dengan proses penyembelihan, ya. Sehingga dari penyebutan dalil itu kaitannya dengan unta itu dari bab ndorbil amsal saja. Ndorbil amsal saja, artinya itu menunjukkan sucinya binatang yang memang dimakan dagingnya, gitu. Kotorannya itu adalah suci, gitu. Walaupun kalau untuk dimakan ataupun diminum, ya, kaitannya dengan kotorannya itu ada pembahasan tersendiri, ya. Yang dibolehkan ya itu tadi, karena untuk berobat adalah unta. Adapun selainnya itu yang namanya kotoran itu tidaklah dimakan ataupun diminum. Kemudian yang ketujuh adalah lu'abul kalbi, ya, yaitu air liur dari anjing. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaksilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, ya.
di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sucinya inak salah satu dari kalian, atau di situ tuhur kan berarti perbuatannya, dia masdar kan, artinya perbuatan mensucikan gitu loh. Makanya mensucikan inak salah satu dari kalian itu apabila ada anjing yang menjilat padanya, ya, itu dia mencuci sebanyak 7 kali. Dan yang pertama dari yang 7 itu adalah dengan tanah. Di dalam riwayat yang lain itu ada pembahasan, ya, seperti dalam riwayat Imam Tirmizi diterangkan bahwa, ya, dengan lafaz yang paling akhirnya, ya, atau yang paling awalnya, ya, yaitu ukhrahunna au ulahunna, artinya yang paling akhirnya, ya, itu, atau yang paling awalnya itu dengan biturab gitu loh, ya. Sementara kalau di dalam riwayat Imam Muslim itu dengan lafaz wa'afiruhu asaminah biturab, ya, dan taburkanlah pada yang kedelapan itu dengan tanah. Dari riwayat-riwayat tersebut itu, itulah yang paling sahih di dalam hadis ini. Jadi ada 3 lafaz, ya. Lafaz yang pertama itu diterangkan diawali dengan tanah. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua dengan pilihan, ya. Dalam riwayat Imam Tirmizi yang akhirnya dengan tanah atau awalnya. Ya. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang ketiga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu pada yang ke-8 gitu loh. Itulah riwayat yang sahih. Adapun adanya riwayat yang menyebutkan di tengah, ya, dan yang semisalnya itu laisa bisahih. Hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Yang sahih adalah 3 ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawa kepada makna bahwa yang sahih itu adalah secara makna, bukan dari si derajat, itu adalah yang pertama. Artinya yang disebutkan di bagian awal itu dengan tanah, ya. Adapun pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi bagian akhirnya atau bagian awalnya dengan tanah, itu beliau membawa kepada makna bahwa rawi itu ragu, syak, ya, rawi itu ragu, bukan dibawa kepada makna memberikan pilihan. Kemudian, ya, hadis yang ada pada riwayat Imam Muslim yang dengan taburkanlah pada yang ke-8 dengan tanah itu dikarenakan memang dari rawinya sendiri ada yang ragu apakah awal atau akhir gitu loh. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninjau bahwa yang paling sahih dalam masalah ini adalah yang pertama kali dengan tanah. Alasannya apa? Alasannya karena tanah itu pada saat ditaburkan, ya, ditaburkan di tempat yang terkena jilatan anjing tersebut, ya, itu untuk meringankan hadas atau takhfiful hadas namanya. Apa kok takhfif? Takhfifun najasah, untuk meringankan najis. Dimana kita tahu tanah itu sendiri itu sifatnya bisa membersihkan najis. Makanya Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadis, ya, tentang kisah A'rabi yang kencing di masjidnya kan dalam posisi tanah gitu, artinya belum di lantai gitu, tapi lantainya itu tanah itu, belum dengan plester dan lain sebagainya. Maka posisi tanah itu sudah
sebenarnya udah meringankan najis atau bisa membersihkan najis. Adapun Nabi meminta untuk diambilkan satu ember untuk mempercepat gitu. Fungsinya adalah untuk mempercepat agar najis itu menjadi segera hilang. Terutama ya, datnya tentunya. Ya, dat dimana dengan bercampur antara najis dengan tanah itu tentu memungkinkan proses akan menjadi suci dengan proses istihalah namanya, perubahan keadaan. Atau najisnya sudah dianggap berubah menjadi zat yang lain karena bercampur dengan tanah. Nah, dan itu dimaklumi gitu loh. Sehingga diambilkan air di situ, Nabi minta untuk diambilkan air adalah untuk mempercepat hilangnya najis tersebut. Bukan berarti tanah tidak membersihkan, bukan. Ya, tapi tanah membersihkan tetapi dipercepat dengan adanya air gitu. Dikarenakan tanah itu bisa untuk takhfifun najasah, bisa untuk meringankan najis, maka ditaburkan pertama kali. Jadi diterangkan oleh beliau bahwa tanah ditaburkan itu bukan dicampur air ya, bukan. Tapi tanah ditaburkan di tempat yang kena jilatan anjing. Setelah itu tanahnya dibuang. Nah, tanah yang tersisa kan masih ada yang tersisa biasanya kalau kena di bejana itu kemudian dicuci 7 kali. Jadi bukan airnya dicampur dengan tanah. Ya. Andai kan kemudian diletakkan di paling belakang, sudah dicuci 7 kali, baru kemudian ditaruh ditaruh tanah, maka ini justru akan mengotori gitu loh. Karena kita tahu air itu sifatnya melarutkan. Jadi kalau ada najis yang mughaladoh seperti itu, yang berat seperti itu, kena air mah tambah merata. Kena air tambah merata. Makanya ditaburi tanah dulu. Dan merupakan hal yang jauh dari maksud penghilangan najis ya. Demikian pula untuk membersihkan, maksud dari membersihkan di mana manakala dicuci 7 kali sudah bersih kan, kemudian ditaburi tanah. Atau pada yang kalau toh dicampur, misalnya yang ketujuh itu dicampuri dengan tanah, misalnya pada guyuran yang ketujuh, itu tentu akan mengotori, mesti akan ditambah guyuran lagi. Ya. Nah, walaupun itu memungkinkan bahwa setelah dikasih tanah yang ke-8 sebagaimana dalam hadis Al-Imam Muslim, atau kalau dicampur berarti ikut yang ke-7, itu membersihkan setelahnya bukan membersihkan najis tapi membersihkan kotoran. Tapi tentu itu di situ dengan berbagai alasan yang tadi telah dijelaskan justru tidak terbersihkan atau kurang terbersihkan. Maka yang benarnya adalah tanah diletakkan di awal, kemudian dibuang, kemudian baru dikasih air. Nah, dan sungguh ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Ya, ini adalah dalil ini sudah menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Yang menjadi pertanyaan adalah wa amasairu jasadil kalbi wa sa'rihi wa ghairil sairul jasadil kalbi ya, wa sa'ruhu ya ghairul fami fatahirun alal asal. Adapun seluruh jasad anjing ya, kemudian rambutnya selain daripada atau mungkin bulunya ya, selain daripada mulutnya, maka itu suci secara asal. Suci secara asal ini menurut kitab ini loh. Waqad aurada al-Bukhari ta'liqan wa wasallahu Abu Dawud bi sanadin sahihin an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sungguh Imam Bukhari telah mengeluarkan
sebuah hadis dengan taklik ya. Taklik itu tidak disebutkan sanad-sanadnya. Taklik itu hanya digantungkan pada sahabat, tidak disebutkan dari siapa. Dan ingat ya, takliknya Imam Bukhari atau hadisnya mu'alaq itu sebenarnya adalah hadisnya mutasil. Kadang orang memandang kalau Imam Bukhari mengeluarkan hadis kok taklik dengan mu'alaq itu hadisnya dhaif gitu. Itu salah ya. Karena takliknya Imam Bukhari itu taklik yang muwassal ya, muwassalah. Mutasil yang bersambung. Di mana kita tahu bahwa beliau sendiri punya pendapat dalam mustalah hadisnya. Di dalam madhab mustalah hadisnya beliau punya pandangan tentang istisalus sanad itu kuat. Bahkan paling kerasnya pendapat, paling hati-hatinya pendapat punya Imam Bukhari gitu. Karena syarat seorang dikatakan talaki itu dia mesti mutasil, itu mesti dia talaki gitu loh. Kalau dikatakan hadisnya itu bersambung, itu rawi harus bertemu dengan guru yang dia ambil riwayatnya. Syaratnya ketemu. Kalau Imam Muslim syaratnya mutasil itu cukup sejaman saja, 1 jaman saja. Nggak bertemu, andaikan nggak bertemu pun itu sudah cukup bahwa hadis itu mutasil gitu. Ya. Nah, sementara Imam Bukhari mensyaratkan harus talaki, harus ketemu. Nah, maka di sini hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan taklik ini, Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih telah mewasolkannya, artinya telah menjadikan hadis itu mutasil dari fulan itu bersambung sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, kuntu abitu fil masjid ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam wa kanatil kalbu tabulu wa tuqbilu wa tudabbiru fil masjid wa lam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, saya bermalam di masjid di masa Rasul alaihi salatu wasallam. Aku tidur di masjid di masa Rasul alaihi salatu wasallam. Dan terjadi kejadian di mana anjing-anjing itu mereka tabul, ya, tabul itu kencing ya. Mereka datang juga pergi dari masjid, dan mereka para sahabat tidak kemudian menyiramnya sedikit pun dari hal yang demikian itu. Ya, ini menurut pendapat kitab ini ya. Ya, pendapat dari mualif kitab ini. Dan itu masyhur pendapat seperti ini di kalangan madhab, beberapa madhab. Ada satu madhab yang punya pendapat seperti ini gitu. Ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa hadis Ibnu Umar ini dia mansuh ya. Dia dimansuh. Artinya pemberlakuan itu sebelum Nabi bersabda tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaksilahu sab'a maratin ulahun nabi turab. Jadi apa yang terjadi dari ya tadi yang disampaikan Ibnu Umar itu di saat sebelum warid hadis tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaksilahu sab'a maratin ulahun nabi turab. Jadi sebelum Nabi bersabda itu, ya. Dan secara tarikh bisa dibuktikan gitu, secara tarikh itu. Artinya kalau ada nas satu dengan yang lain bertentangan di situ, maka nas yang diberlakukan itu nas yang terakhir gitu loh. Kalau itu masuknya nasih mansuh gitu loh. Ya, kalau babnya itu umum pengkhususan, nah itu beda lagi. Kalau seperti ini adalah nasih mansuh. Artinya pemberlakuan tentang anjing yang berada di masjid ya, biasa kencing itu adalah sudah mansuh gitu. Dimansuh dengan hadis itu tadi. Tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu an yaksilahu sab'a maratin ulahun nabi turab. Ya. Dan para ulama itu ada silang pendapat ya tentang masalah air kencingnya. Air kencing anjing itu
dan baul ya, air kencing dan tinjanya anjing, kotorannya anjing itu apakah masuk najis mutawasithah atau masuk mughaladah gitu. Ya, mughaladah. Sebagian masukkan pada jenis najis mutawasithah gitu loh. Adapun air liur anjing itu adalah kekhususan saja, pengkhususan. Tapi sebagian memandang bahwa babnya itu bab aulawi gitu loh, bab yang lebih pantas. Artinya kalau air liurnya saja itu najisnya najis mughaladah, maka buang air besarnya, ya tinjanya, air kencingnya itu lebih mughaladah lagi. Jadi masuk bab mughaladah. Ya. Dan pendapat yang terakhir ini yang dipilih oleh sebagian ulama di masa kini ya, bahwa air kencing anjing kemudian tinjanya anjing itu dia termasuk dari jenis najis mughaladah. Ya. Lebih-lebih dari tinjauan bahwa kepala ya, kepala itu kan bagian yang paling mulia dari sesuatu itu. Saya kayak manusia, kepala manusia. Dan air liur itu kan letaknya di kepala. Yang mana anjing itu biasa dia makan, biasa dia minum, air liurnya itu bercampur, masuk di dalam perutnya, kemudian menjadi sebagian menjadi air kencing, sebagian menjadi buang air besar. Lalu bagaimana kalau dikatakan itu tidak masuk najis mughaladah? Bahkan itu lebih najisnya justru asyad, lebih keras lagi. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Di antara ulama yang memandang bahwa air liur anjing itu bukan najis, itu membawa hadis yang 7 kali dicuci dengan yang diawali dengan tanah itu dibawa kepada mana ta'budiyah itu loh. Ta'budiyah. Jadi bukan karena ilah untuk menghilangkan najis, bukan ya, tapi itu ta'budiyah. Artinya satu bentuk peribadatan kepada Allah. Tidak berkaitan dengan najisnya air liur anjing. Ya. Nah, kemudian hal yang perlu untuk ditambahkan lagi itu tentang masalah bulu ya. Ya, bulu anjing tadi kan kalau diterangkan di sini kan jelas ya. Seluruh jasadnya, kemudian rambutnya ya, kecuali mulut itu suci gitu. Ya, kecuali suci. Dan ini pendalilan yang cukup kuat ya. Ya. Ya, artinya yang najis itu hanya air liur, demikian pula air kencing dan yang tinjanya, selainnya itu suci. Kalau dia mati, kalau anjing itu mati, nanti babnya masuk pada bangkai, kenajisannya masuk pada bab bangkai. Tapi kita tidak akan bahas dalam masalah itu ya. Tapi secara khusus adalah yang sering jadi pertanyaan itu adalah bulunya gitu, atau rambutnya gitu. Rambutnya ya. Kalau rambut itu dia adalah suci ya, bahkan bulu babi saja itu sebagian lama mandang sucinya, artinya enggak najis gitu. Alasannya li'annaha atau li'annahuma ya, atau li'annahu sulbah, karena padat sifatnya, tidak berpindah. Itu yang pertama. Juga yang kedua, ada sebagian yang mengkiaskan ya. Mengkiaskan bahwa sesuatu yang tumbuh dari tempat yang najis itu tidaklah dia najis. Contohnya misalnya pohon pisang ditanam di tanah yang di situ banyak najis.
seperti di atas septic tank gitu. Itu pohon pisang yang tumbuh di atasnya itu nggak najis. Maka sebagian ulama mengkiaskan dengan itu. Ya, mengkiaskan dengan itu di mana taruh kata bahwa tubuh dari babi, tubuh dari anjing itu najis gitu. Maka yang tumbuh darinya yaitu rambut itu tidaklah najis. Wallahu taala alam. Itu pembahasan yang cukup panjang ya di kalangan para ulama tentang masalah tersebut. Ya. Kalau menurut kitab ini diterangkan lakin yustahabu faqat an yurasa maunti'a ribtil kilab li hadisi Maimunata qalat kana fi baiti jarbu kalbin wa akhrajahu nabiyyu alaihi salatu wasallam thumma nadau makanahu bil ma'i ya ba'dahu atau ba'dahu bukan ba'dahu. Namun dimustahabkan ya, dimustahabkan saja untuk kemudian disirami tempat dari istilahnya ribetnya anjing ya, tempat yang di situ anjing itu menempat tadi didasarkan pada hadis Maimunah di mana beliau berkata di rumahku ada seekor anak anjing, maka Nabi mengeluarkannya, kemudian kami membersihkan tempatnya tersebut dengan air setelahnya. Ya. Jadi beliau membersihkan dengan cara seperti itu gitu loh. Dan ada pembahasan yang lain yang sebelum kita lanjutkan al-khinzir itu, bahwa anjing itu kalau dia diajari ya, yaitu anjing untuk berburu, anjing untuk yang diajari, yang jelas diajari, anjing penjaga yang memang dia diajari dengan ilmu, itu bisa konsekuensi hukum yang berlaku berbeda, di mana buruannya itu menjadi halal, buruan anjing. Dan anjing itu kalau berburu tidak mungkin nangkap, mesti dia gigit gitu. Jadi dia gigit. Itu dijelaskan oleh para ulama, apakah gigitannya mesti dibersihkan dengan 7 kali, dibersihkan dengan 7 kali, dicuci, ditambah tadi awalnya dengan debu, dengan tanah diterangkan oleh para ulama enggak. Ya, itu sesuatu yang berlaku padanya kekhususan. Karena kalau berburu dibolehkan memakai anjing dengan membaca tasmiyah, dilepas membaca tasmiyah. Ini bagaimana seorang dia bisa ngecek gitu, mana yang digigit anjing dan yang tidak, kan susah. Sehingga manakala anjing itu berburu kemudian berhasil membawa mangsa, ya sudah dibersihkan. Mangsa itu dibersihkan untuk dimakan, untuk dimasak, tetapi bukan iktikadnya membersihkan najis gitu. Tapi ya dimaklumi untuk bersihkan sebagaimana seorang masak gitu. Nah, ya. Termasuk pula anjing penjaga misalnya, kayak anjing yang ditugasi menjaga, dilatih untuk menjaga kebun dan yang lain sebagainya juga berlaku seperti itu. Tapi kalau anjing tersebut dia berburu misalnya, tetapi tanpa dilepas dengan baca tasmiyah, atau dia berburu dengan keinginannya sendiri. Anjing itu memburu hewan buruan karena keinginannya sendiri. Nah, kalau seperti itu tetap buruannya haram. Karena anjing itu pada saat melakukan itu bukan karena melaksanakan perintah pemiliknya ya, tapi karena keinginan dirinya sendiri, walaupun anjing itu terlatih. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menjadikan bahwa ilmu itu punya, diantara keutamaan ilmu adalah ilmu yang diajarkan kepada seekor anjing. Jadi karena
apa ilmu itu diajarkan, artinya anjing itu diajarkan maka menjadikan buruannya itu halal gitu loh. Tapi kalau anjingnya nggak pernah diajari, itu tetap buruannya haram. Tetap buruannya haram. Itu menunjukkan kemuliaan ilmu ya. Artinya kalau anjing saja diajari sampai kemudian hukum yang bisa berlaku menjadi berbeda, bagaimana dengan manusia yang mempunyai ilmu? Tentu kedudukannya lebih mulia lagi gitu. Kemudian yang kedelapan adalah al-khinzir. Khinzir itu adalah babi. Nah, ini agak sedikit dipanjangkan ya. Babi itu wahuwa najasun bitifaqi ahlil ilmi lisarihi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijasun. Babi itu dia adalah najis ya, dengan kesepakatan para ulama, dikarenakan begitu jelasnya, terangnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, tidak aku dapati ya pada perkara yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk orang yang makan yang dia mau makannya, melainkan yang pertama ya, maitatan itu bangkai ya. Kemudian yang kedua, darah yang masfuhan, yang memancar, ataupun daging babi, sungguhnya kesemuanya itu rijasun ya. Rijsun di situ adalah najis. Sehingga wala khilafa bainal ulama fi najasati wa tahrimi lahmihi wa syahmihi wa jami'i ajza'ihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang najisnya, haramnya dari dagingnya, kemudian lemaknya, demikian pula seluruh bagian-bagiannya. Ya, beliau menyebutkan tidak ada khilaf di situ. Beliau tidak mengatakan ijma ya. Ya, bisa jadi beliau mengatakan ini dalam satu madhab ya, karena kalau dikatakan ijma itu beda lagi. Padahal di sini ada khilaf di kalangan para ulama, terutama pada bagian tadi yang telah disinggung di awal tentang bulunya. Ya. Dan babi ini yang benarnya dia adalah najis yang mutawasithah. Adanya sebagian ulama yang menggabungkan menjadi najis mughaladah, itu adalah penggabungan yang padanya ada sisi kelemahan. Ya, sisi kelemahan. Yang benarnya dia termasuk mutawasithah. Kemudian yang kesembilan adalah al-maitah ataupun bangkai. Ya. Atau sebelum dilanjutkan, darah yang memancar. Darah yang memancar. Ya. Oleh karena itu darah yang memancar itu sampai ada pembahasan di kalangan para ulama seputar sisa sembelihan itu loh, kan ada darahnya, itu najis. Bahkan ada pembahasan di kalangan para ulama tentang darah manusia, luka-luka pada manusia, itu najis atau enggak. Ya. Kalau sedikit dikatakan oleh para ulama enggak najis, tapi kalau banyak itu najis. Ya, walaupun tentang masalah tersebut ya
Yang mengatakan tidak najis itu punya sisi pandang yang cukup kuat gitu. Tapi balik lagi kita ya tentang al-maitah. Yang dimaksud dengan bangkai itu adalah mamata ya hatfu anfihi min ghairi zakatin syar'iyatin wa hiya najasatun bil ijma'. Liqauli Nabi alaihi salatu wasallam idza dubikul ihabu faqad tahura. Yang namanya maitah itu sesuatu yang mati. Hatfu anfihi ya dia mati gitu. Hewan itu mati ya. Termasuk manusia juga kalau mati dia maitah. Tanpa kemudian disembelih. Tanpa dengan penyembelihan yang syar'i. Dia adalah najis dengan kesepakatan. Didasarkan sabda Nabi, apabila disamak ihab ya. Disamak kulit maka sungguh telah suci. Ada pembahasan yang lain ya seputar masalah ini. Ya, kaitannya dengan apa? Ya, disamaknya tersebut. Di mana kulit itu kalau sebelum disamak dia najis ya. Dan yang dimaksud di sini adalah yang najis adalah kulit dari binatang yang mati karena tanpa disembelih. Kalau disembelih itu tidak masuk pada bangkai gitu loh. Makanya Nabiullah Muhammad SAW pada saat beliau melihat ada bangkai yang dibuang ya. Itu Nabi SAW bertanya kenapa tidak dimanfaatkan kulitnya gitu. Kemudian beliau menyampaikan tentang hadis ini, yaitu apabila idza dubikal ihabu faqad tahura. Jadi apabila kulit itu sudah disamak maka sungguh dia telah suci. Ya, menjadi suci. Artinya sucinya karena penyamaan gitu. Namun ini hanya berlaku untuk bisa disamak, dimanfaatkan untuk intifa. Itu hanya untuk binatang yang dimakan dagingnya dengan penyembelihan, seperti bangkai sapi, bangkai kambing. Kalau binatang itu secara asal tidak bisa dimakan ya, sekalipun dengan disembelih, seperti babi, kemudian binatang buas, harimau, maka tidak boleh. Tidak boleh untuk dimanfaatkan dengan cara disamak. Ya. Itu menurut pendapat yang kuat adalah demikian. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dikatakan ihab itu ajildul mayyitah wa yustasna min dzalik. Ya. Ihab itu adalah kulit dari binatang yang mati atau kulit bangkai. Ya, kulit bangkai. Dan dikecualikan dari yang demikian itu. Ya, maksudnya dari bangkai ini dikecualikan. Ya. Itu adalah maitatus samak. Ya, maitatus samak wal jarad, yaitu bangkai ikan dan belalang. Dan sebelum kita lanjutkan bahasan ini, ditambahkan dulu tentang masalah apa tadi ya, kaitannya dengan kulit tadi kalau sudah disamak menjadi suci. Ya, artinya kulit itu kan sebenarnya kalau dia bangkai kan asalnya najis. Ya, asalnya najis. Itu untuk binatang apa? Yang dimakan dagingnya jika disembelih dengan penyembelihan syar'i. Adapun kalau binatang yang tidak bisa
disembelih dengan penyembelihan sapi, penyembelihan syar'i, tidak bisa dimanfaatkan tidak dengan cara penyembelihan syar'i seperti harimau dan yang lain sebagainya, binatang buas atau himar yang jinak, berarti itu adalah tidak bisa dimanfaatkan. Artinya najis, bangkainya najis. Ya. Sehingga dari situ bisa dibahas bagaimana dengan kucing. Kucing kan tidak dimakan. Ya dia lebih najis lagi. Hanya saja kalau kucing itu kan kalau bersentuhan misalnya bangkainya bertentuan kan tidak perlu untuk tangannya dicuci. Kenapa? Karena tidak ada yang berpindah najisnya. Beda kalau kucingnya terluka. Kucingnya terluka sudah menjadi bangkai. Kalau belum menjadi bangkai itu kotor aja. Tapi kalau sudah menjadi bangkai itu najis. Kalau bangkainya najis, bagaimana kencingnya dengan kotorannya kok enggak najis? Itu suatu yang jauh gitu. Satu yang jauh. Kita lanjutkan yang dikecualikan dari bangkai yang artinya dari pengecualian bangkai najis itu yang pertama artinya tidak najis ini adalah bangkai ikan dan belalang. Keduanya itu suci karena perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma uhilla lana maitatani waddamani amal maitatani falhut wal jaradu wa amaddamani al kabadu wa tuhal ya walahu hukmur raf'i. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dia berkata, dihalalkan untuk kami itu dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai jarod, yaitu bangkai belalang. Adapun dua darah itu darah hati dan limpa. Pada hadis ini berlaku hukum rafa ya. Maksudnya marfu kepada Nabi karena sampai dikatakan uhilla lana. Ya. Harus dibedakan antara kesepakatan sahabat dengan ijma' sahabat dengan ittifaq sahabat dalam sebuah lafadz yang dinisbatkan kepada Nabi atau di zaman Nabi. Itu hukumnya marfu seperti itu. Kalau ijma' sahabat itu beda lagi. Ya. Kita lanjutkan. Jadi hukum marfu artinya kalau marfu terangkat sampai Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kedua maitatu mala damalahu sailun. Jadi bangkai dari sesuatu yang tidak punya darah yang mengalir. Seperti kaddubabi wa nahl wa namal ya wal baqi wa nahwiha. Liqauli Nabi alaihi salatu wasalam idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu kullah thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar sifaan. Dikarenakan Nabi bersabda yaitu ya, yang sebelumnya yang tidak punya darah mengalir seperti dubab ya, yaitu lalat, kemudian tawon, semut, kutu ya, dan yang semisal dari kesemuanya itu ya. Didasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam apabila lalat itu mengenai inak salah satu dari kalian, yaitu bejana salah satu dari kalian, hendaklah dia tenggelamkan semuanya kemudian dia buang, karena dalam salah satu di antara dua sayapnya itu ada penyakit dan yang lainnya ada obatnya, penawarnya ya. Dan lalat itu kan binatang yang menjijikkan ya, artinya ngotori itu loh ya. Dan itu sekalipun suci ya, bukan najis ya, tapi haram untuk dimakan ya. Lalat itu tidak boleh untuk dimakan ya. Wallahu ta'ala alam ya. Dan lalat itu disuruh nenggelamkan, di situ kan ada
obat dan ada penyakit dan ada penawarnya. Nah, kalau orang paham masalah ini nggak akan bingung masalah vaksin. Nggak akan bingung masalah vaksin. Karena vaksin itu sistem kerjanya juga kayak gitu. Artinya kan sebenarnya pada sebelah sayap lalat itu ada apa namanya? Ada racun kan? Di sebelahnya ada penawarnya. Ada penawarnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian di sini dari lalat itu disuruh nenggelamkan kan berarti membunuh kan? Makanya membunuh hewan dengan hajat itu boleh. Kadang sering ada muncul pertanyaan di kami ya, bagaimana hukum mancing gitu loh, mancing pakai cacing gitu, kan itu nyiksa cacing atau enggak gitu. Ya enggak ada masalah, karena tujuan utamanya adalah untuk maslahah, yaitu dia mencari ikan, dan demikian enggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah tatkala tidak ada kepentingan. Makanya Nabi SAW melarang untuk menjadikan sasaran di dalam melempar itu benda yang atau makhluk yang hidup gitu loh. Misalnya kayak ada merpati masih hidup, ayo kita latihan menembak, itu enggak boleh. Ya, tapi kalau untuk berburu boleh gitu. Berburu karena memang kepentingannya untuk berburu. Lah mancing itu kepentingannya kan untuk diambil ikannya nanti. Dia tidak ada masalah. Karena masuk dalam keumuman ya. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Artinya itu hal yang boleh aja. Kemudian dikecualikan yang ketiga adalah admul maitah, yaitu tulang dari bangkai, wa qarnuha wa dufuruha, kemudian tanduknya, kukunya, wa sya'ruha ya. Kemudian wa raisuha, demikian pula bulu-bulunya. Kulluha tatahirun alal asal ya. Semuanya ini suci ya, secara asal suci. Dan sungguh Imam Bukhari telah mentaklik ya dalam Sahih beliau. Artinya taklik itu tidak disebutkan sanad-sanadnya. Di mana Az-Zuhri rahimahullah taala berkata fi idamil maitah ya. Semisal misalnya al-fil ghairi adrakat nasan min salafil ulama ya, yamtashituna biha wa yadhanuna minha la yarawna bihi ba'san. Al-Imam Zuhri berkata dikala menjelaskan tentang masalah tulang dari bangkai, semisal bangkai gajah dan yang selainnya yang biasa manusia beliau mengatakan adraktu, saya keliru tadi baca, adraktu nasan min salafil ummah, aku dapati ya sekelompok orang dari kalangan salaf, para pendahulu dengan para ulama, mereka biasa bersisir dengannya, menyisir dengan tulang yang dari gajah dan semisalnya itu dajikan sisir gitu ya, dan mereka biasa memakai minyaknya, itu yang darinya, dan mereka tidak memandang itu adalah baksan ya, sesuatu apa istilahnya, di situ ada suatu larangan, tidak mandang demikian. Bahkan kalau orang yang sering pakai minyak misik ya, minyak misik itu dia statusnya adalah bangkai ya. Karena minyak misik itu diambil dari bagian kantong hewan ya, hewan namanya semacam menjangan atau rusa. Ya, rusa itu di bagian belakang, kaki belakang itu, atau yang jelas di bagian kaki lah, itu manakala kaki itu digerakkan gitu loh ya, itu kemudian akan masuk di bagian sekitar perut itu sebuah cairan
Nah, cairan itu diikat gitu loh. Diikat kemudian diambil, itulah jadi misik, minyak misik itu. Ya, minyak misik yang wangi sekali itu. Dan itu tidak najis. Dia tidak najis. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bagian anggota tubuh yang terpotong dari hewan itu dia adalah bangkai. Nabi alaihi salatu wasallam tatkala melihat kebiasaan orang-orang Madinah ya, orang-orang Madinah itu kan biasa mereka memotong bagian ekor kambing ya, agar supaya menjadi gemuk kambing itu. Sehingga beliau tatkala melihat itu mengatakan makuti amin bahimatil an'am fahiya mayitah. Anggota tubuh yang dipotong dari binatang ternak itu dia adalah bangkai. Artinya bangkai nggak boleh dimanfaatkan gitu loh. Ya. Tetapi khusus masalah misik ini, minyak ini, ya, ini ada masalah. Para ulama tidak ada masalah menyebutkan. Padahal itu jelas diambil dari memang sesuatu yang ada pada tubuh menjangan itu. Ya, dia seperti aliran darah, bagian dari darah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir yaitu su'rus sibak wa dawab allati la yu'kal lahmuha, yaitu sisa atau bekas minuman binatang buas dan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya itu ya termasuk kayak kucing itu tidak dimakan dagingnya kan. Dawab itu misalnya kendaraan yang bisa kayak himar itu kan tidak dimakan dagingnya, himar yang peliharaan. Asuru itu dia adalah ma bagiya fil ina ba'da syurb. Jadi sisa bekas minuman gitu. Ini misalnya satu ember diminum kucing misalnya, atau diminum harimau gitu loh. Lah sisanya itu najis atau enggak gitu. Ya. Maka ini termasuk najis. Wa yadulu ala najasatihi qaulun Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa yus'al anil ma yakunu fil falati minal ard. Wa ma yunawibuhu minas siba wa dawab. Di mana beliau Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang air yang ada di padang pasir ya, di tengah padang yang luas ya. Ya. Dan biasa binatang buas, demikian pula hewan-hewan itu tunggangan itu biasa minum gitu loh. Ya. Bisa taringnya itu bisa mengenai gitu. Maksudnya dia minum di situ gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda idza kanal ma'u qulatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu jumlahnya lebih dari 2 kolah, maka itu tidak menjadikan najis. Jadi diminumi itu tidak menjadikan najis. Ya. Asalnya najis gitu loh, tapi diminumi itu tidak menjadikan najis. Yang menjadi persoalan 2 kolah itu sebenarnya pembatasan untuk bilangan tertentu, untuk ukuran tertentu, atau sebenarnya itu pembatasan yang namanya qaid aglabi gitu loh. Qaid aglabi. Kalau qaid aglabi maka tidak berlaku mafhum gitu loh. Ya. Tapi kalau itu adalah bukan qaid aglabi, memang qaid yang sifatnya adalah qadar ya, ukuran, ya berarti berlaku mafhumnya. Mafhumnya apa? Kalau kurang 2 kolah kecampuri najis, walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, tetap itu najis. Terhukumi najis. Kalau kurang dari 2 kolah. Kalau qaidnya batasnya qaid ukuran gitu loh. Tapi kalau qaidnya itu qaid aglabi gitu loh. Nabi bersabda itu maksudnya biasanya air banyak itu kalau nilainya sekian 2 kolah. Dalam uruf beliau, uruf masyarakat Arab waktu itu 2 kolah itu banyak misalnya. Kalau di tempat kita kan sering mengatakan uruf banyak itu seperti ini. Kamu
Banyak temennya enggak? Kalau dikatakan saya punya teman 5, itu enggak banyak. Wah, kalau dia katakan saya punya teman itu sejuta gitu loh. Nah, itu biasanya kan seperti itu. Kadang kalau ibunya itu, biasanya ibu seorang orang tua nggak memberi nasihat anaknya, dia mengatakan wis tak kandhani ping 50 kok ya ora manut-manut gitu. Itu menunjukkan bukan berarti jumlahnya itu 50 gitu loh. Tapi menunjukkan betapa banyaknya dia menasehati. Itu namanya koit aglabi seperti itu. Ya. Terkadang kalau dihitung beneran apakah dia sudah nasihati 50 kali? Belum tentu. Bisa jadi baru 30 kali, baru 40 kali. Ya. Atau bisa jadi malah lebih dari 50 kali gitu loh. Dia katakan 50 karena yang dimaksud itu bahasa udah nasihat itu berulang kali, maknanya seperti itu. Jadi bukan batasan. Ya. Dan 2 kolah itu kalau ditinjau lagi pembahasannya, ada sebagian ulama mengatakan 270 liter, ada yang mengatakan 216 liter, ada yang mengatakan 192 liter, dan banyak sekali. Karena memang batasan tentang 2 kolah ini yang lebih dekat pada pembahasan koit aglabi namanya. Batasan yang sifatnya itu kebanyakan pemberlakuan secara bahasa adalah demikian. Maka mafhumnya nggak berlaku. Artinya kalau mafhumnya nggak berlaku, berarti andaikan kemudian ada yang mencicip, istilahnya kena najis kurang dari 2 kolah, selagi tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, itu tidaklah najis gitu loh. Tidaklah najis. Ya. Karena koitnya bukan koit kodri, ya. Bukan batasan sifatnya ukuran, tapi batasan sifatnya aglabi saja. Walaupun ini silang pendapat ya. Kalau di tempat kita yang masyhur memang 2 kolah ini ditinjau gitu loh. Artinya kalau kurang dari 2 kolah ya kena najis ya najis gitu loh. Mau berubah ataupun tidak gitu loh. Yang masyhur dengan pendapat itu ya mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Kemudian amal hirah famadunaha fasuruha tohir. Adapun kucing dan yang lebih kecil, binatang yang kecil, maka suruha yaitu bekas minumannya itu suci. Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innaha laisat binajasin, karena itu bukanlah najis. Innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Ya, karena binatang-binatang itu termasuk binatang yang mengelilingi kalian dan berada di sekitar kalian, bertawaf di sekitar kalian. Dan ada pula pembahasan-pembahasan yang selain dari biata itu seperti muntah, kemudian nanah, kemudian khomer dan yang selainnya. Namun tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa itu adalah najis sehingga asalnya adalah suci, namun tetap diperintah untuk membersihkan karena itu adalah kotor. Selesai pembahasan kita di sore ini tentang tambahan macam-macam dari najis yang nas datang tentangnya. Besok kita lanjutkan tadhirun najasah. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu di binatang tersebut haram dimakan ya. Ya. Itu kemarin saya itu bukan berseteru tapi ngobrol sama Ustazah Hana, kalau saya bilang kalau kotoran ayam itu najis, tapi ternyata penjelasan jenengan itu tidak najis. Yeah. Lalu bagaimana dengan kotoran kucing? Itu apakah najis dari nya sama pipisnya? Jazakallahu khairan, barakallah. Allah Akbar. Adapun kotoran kucing itu najis. Ya, najis karena dia termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak najis itu yang dia dimakan dagingnya. Bisa dimakan bid'ah syariah gitu. Dengan sembelihan yang syar'i seperti kotoran ayam, kemudian kotoran unta, kotoran kambing, maka itu tidak najis. Ya. Tapi kalau kucing itu jelas najis. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu dengan beberapa pembahasan ya, dan tadi ditambahkan lagi bahwa kalau kotoran kucing itu jelas sekali najisnya. Justru yang dimaafkan dari najisnya, dari yang tidak masuk dalam kategori najis itu adalah air liur kucing. Kalau air liur kucing, kemudian bekas minumannya kucing itu tidak najis. Itu dikecualikan dari binatang-binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti gajah, kemudian harimau, itu kan termasuk yang bisa menajisi, air liurnya bisa menajisi. Tetapi kalau kucing itu dimaafkan, tapi kalau kotorannya dia tetap najis karena masuk pada kategori binatang yang tidak dimakan dagingnya. Alasan-alasannya sudah dibahas pada pertemuan lalu dan tadi disinggung sedikit sebenarnya, nggak banyak tapi sedikit. Mungkin demikian. Itu penyakit tokso. Maaf nggak ada hubungannya, tapi kemarin agak bersih terus seperti itu. Kalau masalah penyakit ya penyakit itu siapa saja bisa membawa gitu. Walaupun secara asal istilahnya hewan itu suci, bahkan manusia pun bisa, termasuk hari ini kita kena corona, orang bisa kena ya. Jadi babnya nanti kalau udah kena penyakit bukan masuknya di bab najis dan bukan, tapi babnya la darar wala dirar gitu. Babnya la darar wala ya. Jadi bab ya. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ustaz, aku izin bertanya. Oh ya. Kalau kelinci bagaimana ya Ustaz? Apakah kotorannya najis atau tidak? Kelinci bisa dimakan enggak? Ya, kelinci bisa dimakan. Kalau kelinci kan bisa dimakan. Jadi secara asal dia sebagaimana penjelasan menurut kitab ini dia enggak najis. Ingat ya, bahasan kita enggak keluar dari pembahasan kitab ini ya. Kecuali pada beberapa perkara saja. Artinya kelinci termasuk dari hewan yang dimakan dagingnya. Memang ada pembahasan di kalangan para ulama madzhab Syafi'i ya, bahwa seluruh kotoran binatang itu dia najis. Adapun hadis tentang kotoran air kencing unta itu babnya itu dikecualikan karena untuk berobat, litadawi, untuk berobat. Ya, tetapi sebenarnya yang mengatakan bahwa itu tidak najis karena bisa diminum kotoran unta, kemudian oleh para ulama dari situ kemudian bahwa kotoran unta artinya minuman unta, air kencing unta tersebut ya, air kencing unta yang diminum itu sifatnya dia adalah dorbil amsal, contoh saja yang bisa mewakili seluruh binatang yang dimakan dagingnya dengan penyembelihan syar'i gitu. Sehingga berlaku hukum seperti air kencing unta untuk kotoran-kotoran selainnya. Jadi demikian alasan kenapa tidak najis. Sebenarnya masih ada alasan lain gitu, masih ada alasannya. Tapi karena kita pembahasannya seputar itu, ya kita cukupkan di situ saja. Artinya kalau kemudian dikembalikan pada pertanyaan jenengan tentang masalah kelinci, ya dia suci. Tapi suci, ingat, suci bukan berarti tidak dibersihkan ya, tetap dibersihkan ya.
Sebagaimana kita punya ludah, punya ingus, itu kan suci, nggak najis, tapi diperintah untuk dibersihkan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Cukup, insya Allah. Kami kembalikan ke pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro atas ilmu yang diberikan. Demikian pula kepada seluruh peserta Kamusa dimanapun berada. Alhamdulillah telah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.